cerita awalnya ini, filsafat stoik ini munculnya dari Zeno, seorang pedagang Siprus. Dia terdampar di Athena. Nah, di sana itu kan memang terkenal kebudayaan pengetahuannya, karena kan ada beberapa filsuf-filsuf seringkali ngajarnya. Nah, salah satu itu Kretes, yang kemudian mempengaruhi pemikirannya si Zeno ini. Nah, Zeno inilah yang kemudian menuliskan dan mengajarkan, dan dari situlah lahir beberapa murid seperti Epictetus, termasuk juga Kaisar Marcus Aurelius yang menulis buku Meditation, dan ini yang kemudian menyebarkan ajarannya Zeno ini. Jadi pada dasarnya filosofi Stoik itu punya 4 nilai utama. Ada wisdom, ada courage, keberanian, kemudian bicara mengenai keadilan, dan bicara tentang kontrol diri. Paling nggak ada 4 prinsip yang sebenarnya bagus untuk kita praktekkan. Pertama-tama, hiduplah selaras dengan alam. Dikatakan gini, kita harusnya bisa menyikapi alam ini dengan baik karena kita adalah makhluk yang punya nalar, dan kita bisa memahami tentang alam itu dan berinteraksi lebih baik dengan alam itu. Maka alam pun akan menjaga kita. Makanya kenapa ketika kita menyakiti alam, yang terjadi adalah alam menyakiti dengan bencana alam. Prinsip yang kedua adalah dikotomi kontrol. Dan arti gini, kan selalu dikatakan ada hal yang bisa kamu kendalikan, ada hal yang di luar kendalimu. Fokuskan dirimu pada apa yang bisa kamu kendalikan dan kontrol. Jangan fokus pada hal yang di luar kendalimu. Mungkin kita nggak bisa mengendalikan situasi, tapi kita bisa mengendalikan persepsi. Nah, belakang neuroscience kemudian memperjelas itu. Oh iya ya, ternyata cara berpikir mempengaruhi emosi kita. Nah, bagian filosofi Stoik yang juga menarik adalah ketika kita mengantisipasi sesuatu, pada saat ketika kejadian itu terjadi, kita akan lebih siap ya, akan lebih ready. Viktor Frankl adalah salah satu psikolog yang memperkenalkan teori logoterapi. Dan dari mana dia mendapatkan itu? Dari kamp konsentrasi Nazi Jerman di Auschwitz. Dan disitulah dia melihat bagaimana tawanan-tawanan sudah kehilangan harapan, atau orang-orang yang bertahan dari hari ke hari tapi masih punya semangat. Jadi dia termasuk salah satu survival. Kemudian setelah dia survive, dia memperkenalkan logoterapi. It's about expectation, about hope. Karena seringkali tawanan ini selamat secara fisik, tapi secara mental dan emosional sudah breakdown. Contoh yang menarik juga kisahnya Nelson Mandela di penjara selama hampir 20 tahun. Dia berusaha untuk fokus pada mereka bisa membicarakan fisikku tapi tidak memenjarakan pikiranku. Setelah dia bebas, bahkan dia memaafkan mereka-mereka yang memenjarakan dia, dan akhirnya membangun kembali Afrika Selatan. Nah, filosofi Stoik ini mengajarkan kamu harus tenangkan batinmu dulu supaya kamu bisa deal dengan dunia luar. Itu yang dikatakan oleh Stephen Covey di buku Seven Habits. Ketika kita buka habit pertama, be proaktif, dikatakan gini, orang-orang yang reaktif antara stimulus dan respon itu dekat banget. Jadi kadang-kadang ketika orang ngomong itu langsung bereaksi. Nah, be proaktif adalah antara stimulus dan respon mesti punya jeda. Di jeda itulah kamu bisa punya kesadaran bagaimana aku harus menyikapi, mengambil tindakan terhadap satu situasi ini. Dan satu kalimat yang terkenal yang dikatakan oleh Eleanor Roosevelt adalah, orang lain tidak bisa melukai kamu tanpa persetujuan dari kamu. Mari kita tutup dengan kata stoik, S-T-O-I-C. Dimulai dengan sense of awareness, kesadaran diri. Kita belajar untuk setiap kali ada kejadian, jangan langsung merespon. Yang kedua adalah take control, mulai ambil kendali. Kita putuskan nilai kita apa. Kemudian observe, terutama observe terhadap pikiran kita. Artinya gini, apa yang aku pikirkan ya terhadap situasi ini. Kemudian imagine the worst, mengantisipasi. Dan kemudian comfort with what you have. Belajar untuk happy, berdamai, bersyukur dengan apa yang akhirnya kita peroleh saat ini.